Pemirsa, Polresta Bandar Lampung terus mendalami motif penusukan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap Syekh Ali Jaber saat sedang mengisi tausiah di Masjid Falahuddin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang kerap mengikuti kegiatan keagamaan ini diduga halusinasi dan sehingga berpikiran spontan dengan melakukan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Menurut keterangan keluarga, pelaku yang tinggal berjarak sekitar 300 meter dari lokasi mengalami gangguan jiwa sekitar 4 tahun terakhir. Pelaku juga baru tinggal di lingkungan tersebut selama 1 minggu karena baru datang ke rumah neneknya dari Kabupaten Mesuji, Lampung. Pemerintah menyampaikan keprihatinannya terkait peristiwa penikaman yang menimpa Syekh Ali Jaber di Lampung. Menko Polhukam Mahfud MD menginstruksikan jajaran aparat keamanan maupun intelijen untuk mengusut kasus ini secara transparan dan memberikan perlindungan penuh kepada para dai dan ulama. Pemerintah merasa sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi atau menimpa Syekh Ali Jaber di Lampung. Seorang ulama yang sangat baik, yang dakwahnya itu diterima oleh semua kalangan karena tidak pernah menyentuh soal politik. Ternyata dianiaya atau ditusuk secara brutal oleh seseorang yang masih digali identitasnya. Spekulasi di masyarakat, ada dugaan berdasar pengakuan keluarganya si penusuk ini sakit jiwa, tapi kita belum percaya. Kita pasti akan tahu dia sakit jiwa betul atau tidak itu nanti sesudah diselidiki. Kan pasti ada tetangganya, pasti ada jejak digitalnya. Kalau memang orang sakit jiwa, jejak digitalnya itu kayak apa, keluarganya melihatnya kayak apa, tetangganya melihatnya kayak apa, teman-temannya melihatnya kayak apa, baru kita bisa menyimpulkan dia sakit jiwa. Oleh sebab itu sampai saat ini kami atau pihak aparat terus akan menyelidiki bagaimana latar belakang dan apa jaringan yang ada di belakangnya anak ini. Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh aparat, baik itu aparat keamanan maupun intelijen. Bahkan saya juga sudah minta BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian juga Densus, bahkan saya minta agar Bais, BIN gitu, bersama kepolisian, Kabak Intelkam gitu, saya sudah minta agar menyelidiki kasus ini dengan sebaik-baiknya dan setransparan mungkin. Oleh sebab itu kepada semua aparat yang saya sebutkan tadi supaya dari sekarang terus melakukan pemetaan, pemantauan dan perlindungan penuh ya kepada dai, terutama para ulama. Dai apapun pandangan politiknya itu harus dilindungi kalau sedang berdakwah. Gitu. Itu yang terpenting karena kita hidup ini selama ini bangsa Indonesia, budaya-budaya yang baik itu justru ditimbulkan oleh dakwah-dakwah para pendakwah kita yang telah bekerja dengan ikhlas, para ulama kita. Kalau pemerintah sendiri tidak akan mampu membangun masyarakat sebaik ini tanpa peran serta para ulama dan para juru dakwah yang telah bekerja dengan ikhlas. Syekh Jaber ini adalah orang yang khusus datang dari Timur Tengah dengan biaya sendiri, bukan biaya pemerintah, untuk berdakwah di Indonesia, dan dakwahnya baik. Ya, tahun 2011 saya bersama Presiden SBY dan semua ketua lembaga negara mendengarkan ceramah beliau itu di rumah Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali pada waktu itu. Jadi semua presiden, Pak Jokowi juga ngundang beliau buka puasa bersama lalu sholat bersama. Jadi orangnya orang baik. Oleh sebab itu orang-orang yang sebaik ini ya jangan sampai mengalami hal-hal seperti itu.